God in command, no will change. His faithful hand will reach. Faith and love I will praise. In Jesus I will. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Untuk memulai aktivitas kita di hari baru, minggu baru ini, usbu yang baru, mari kita akan berdoa sejenak, membaca bagian firman Tuhan dan merenunginya sebagai dasar aktivitas kita sebagai orang-orang percaya. Kita berdoa. Bapa di sorga Allah, di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu. Sebagai umat kepunyaan-Mu, kami hidup daripada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sehingga kami masuki usbu yang baru. Untuk memulai semua aktivitas kami akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami agar kami dimampukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Mazmur 104 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian bunyinya. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir dalam gunung-gunung, yang memberi minum segala binatang di padang, memuaskan kehausan keledai-keledai liar. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi air gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, kami kenyang dari buah pekerjaanmu. Demikian adalah pembacaan Alkitab di saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita memulai minggu ini dengan hati yang penuh syukur, sebab Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk hidup, untuk bernapas dan berjumpa di saat ini. Di tengah kesibukan dan rencana yang menanti di sepanjang minggu ini, kita diajak untuk berhenti sejenak, merenung, melihat ke sekitar, dan menyadari satu hal penting. Hidup ini bukanlah hasil usaha kita semata, tetapi anugerah yang terus mengalir dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 104 membuka mata kita terhadap kebenaran itu, agar minggu ini kita memulai langkah dengan pengakuan bahwa Tuhan bukan hanya pencipta alam, tetapi juga pemelihara hidup. Tuhanlah yang memberi makan kepada setiap makhluk, yang mengatur musim, dan yang menuntun hidup kita dari waktu ke waktu. Maka saat kita membuka minggu ini, marilah kita mempercayakan seluruh hari-hari kita kepada Tuhan yang hidup, yang setia memelihara dunia dan memelihara kita. Pemazmur berkata bahwa Tuhan melepas mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Artinya, Tuhan sendiri yang mengatur siklus kehidupan ini. Tuhan tahu di mana air dibutuhkan, dan Tuhan mengatur alirannya tepat pada tempatnya. Air di sini bukan hanya unsur alam, tetapi simbol pemeliharaan Tuhan, sebab tanpa air tidak ada kehidupan. Dan dalam bagian ini kita lihat bagaimana Tuhan memberi minum kepada segala binatang, bahkan keledai liar, binatang yang sering dianggap tidak penting. Itu artinya Tuhan tidak pilih kasih di dalam pemeliharaannya. Jika Tuhan saja memperhatikan keledai liar dengan memberi air di tengah lembah, maka kita pun boleh yakin bahwa Dia juga memelihara hidup kita setiap hari. Karena itu, belajarlah untuk percaya kepadanya dalam segala kebutuhan, dan bersyukurlah atas segala hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan kasih-Nya berlaku bagi semua tanpa pilih kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 12 di dalam bacaan ini dikatakan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daun. Tuhan menciptakan ekosistem yang begitu indah. Tidak hanya air untuk binatang darat, tetapi juga tempat bagi burung-burung. Di sini digambarkan ada keseimbangan, ada harmoni. Semua hidup berdampingan karena Tuhan menempatkan semua ciptaan itu dengan bijaksana.
Dalam kehidupan kita pun Tuhan menginginkan ada keseimbangan antara semua aktivitas dan istirahat, antara doa dan bekerja, antara menerima dan memberi. Jika alam saja diatur seimbang, apalagi hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Mari kita belajar dari ciptaan. Tuhan adalah Allah yang tertib dan menginginkan kehidupan kita juga tertib dari waktu ke waktu. Dalam ayat 13, Pemazmur menutup bagian ini dengan berkata, Engkau yang memberi air gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Ini bagian yang sangat indah. Tuhan tidak hanya memberi secukupnya, tetapi sampai kenyang. Tuhan memberi berlimpah. Bahkan dari tempat tinggi, dari kamar loteng, Tuhan menurunkan berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berarti dalam hidup ini ada kadang-kadang kita khawatir apakah saya bisa menghadapi hidup ini, apakah masa depan saya akan baik. Tapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah berkekurangan sumber daya dalam hidup ini. Tuhan punya kuasa yang berisi berkat yang tak terbatas. Yang penting adalah kita percaya dan tetap setia. Maka Tuhan akan mencukupi baik secara jasmani, secara rohani, dan juga mental untuk menghadapi tantangan apapun dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 104 ayat 10-3 mengajak kita untuk membuka mata, melihat alam dan belajar tentang Tuhan. Tuhan menyediakan air untuk kehidupan. Tuhan mengatur semuanya seimbang. Tuhan memberi dengan limpah segala berkat di dalam kehidupan kita. Dalam minggu ini, mari kita percaya kepada Tuhan yang memelihara alam dan pasti juga memelihara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Jangan takut, Tuhan yang sama yang memberi air bagi keledai liar, yang menjaga burung-burung bernyanyi, juga akan menjaga dan mencukupkan kebutuhan hidup kita, segala yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. With Him my life's assured and bold. In You, Lord, I trust my way.